Apa kabar semuanya? Selamat bergabung kembali, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran PKN pertemuan ke-7 atau pertemuan pembahasan terakhir di bab ini, yaitu tepatnya bab kedua, kedudukan dan fungsi undang-undang. Nah, tetapi khusus hari ini kita akan membahas kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Saya ingatkan, kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem. Kedudukan berarti ada yang tinggi, ada yang rendah di situ ya. Silahkan, ini dia adalah hierarki perundang-undangan di Indonesia. Yang paling tinggi kembali UUD, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, UUD 1945, kemudian ketetapan MPR, kemudian undang-undang, kemudian yang dia hampir setara dengan undang-undang, tapi dia belum undang-undang, namanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Tetapi selain itu, kamu akan menemukan juga perundang-undangan yang lain. Boleh kamu lihat di sumber buku yang kamu miliki. Itu akan kamu temukan dari tingkat MPR sampai bahkan tingkat desa. Selain itu akan kamu temukan juga sifat dan ciri-ciri peraturan perundang-undangan di Indonesia serta arti penting dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Saya harap kalian baca dulu, garis bawahi, tandain di situ. Kemudian selanjutnya, saya menggunakan ini adalah lambang, biasanya ini kamu akan lihat di pengadilan. Ini artinya harus seimbang, tidak berat sebelah. Jadi dalam hukum itu harapannya tidak ada berat sebelah, tetapi seimbang, artinya keadilan itu sebenarnya. Nah, selain itu kalian juga boleh menambah pengetahuan kalian. Ini yang saya minta ini nggak akan saya keluarkan, tetapi ini penting buat kalian. Silahkan kalian baca halaman 45, 47. Di situ nanti judulnya Cakrawala Kewarganegaraan. Jadi akan kamu temukan beberapa hal yang tidak dibahas di materi tapi masih terhubung di situ. Silahkan dibaca halaman 45 sampai 47. Setelah presentasi ini silahkan kamu baca. Kemudian negara hukum. Arti penting peraturan perundang-undangan selain undang-undang dasar itu, arti penting yang satu, menjelaskan lebih terperinci maksud ketentuan dalam undang-undang dasar. Jadi undang-undang dasar itu kan belum cukup semua, karena di situ kan garis besarnya, tetapi akan dijelaskan lebih terperinci di peraturan yang tadi hierarki itu loh, akan diperjelas lebih detail lagi. Kemudian memberi kepastian hukum bagi warga negara, kemudian melindungi mengayomi hak-hak warga negara, kemudian merupakan peraturan yang ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Itu adalah arti penting dari peraturan perundang-undangan selain undang-undang dasar itu tentunya ya. Nah, ini ada beberapa gambar, silahkan, ini adalah yang umum. Nah, kamu tahu kan maksudnya, ini biasa ini hakim, ini ada yang ngasih uang, ada saksi. Kalau RP berarti dikasih uang, bahasa sederhananya disuap. Nah, ini ada lagi nih hampir sama nih, ada yang perkara, nah keadilan gak didengar, kan yang penting uang, beli dong katanya. Kemudian ini yang KPK nih, kan KPK itu di anti koruptor itu dibilang tikus-tikus, nah masukkan ke tempatnya katanya. Kemudian pantang korupsi sampai mati. Kemudian jangan gaya kekerenan tapi itu hasil korupsi. Atau yang sederhana, mungkin kamu sekarang itu jangan sok kegayaan kalau kamu itu masih uang orang tua, hasilnya sendiri sudah, tapi hasil sendiri pun jangan hasil korupsi. Itu adalah menegakkan hukum. Nah, ini katanya adalah Dewi Keadilan. Dewi Keadilan ini tadi seperti yang tadi, ini adalah keseimbangan, dan ini adalah tutup mata. Artinya ini tutup mata sebenarnya. Maksudnya tutup mata itu jangan sampai nanti karena ngelihat itu jadi ini nggak seimbang gitu kan. Jadi artinya tanpa pandang bulu, jadi harus kena gitu, seperti itu. Mohon maaf ada kesalahan teknis sedikit. Saya lanjutkan. Kemudian selanjutnya itu adalah apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita laksanakan dalam, mohon maaf kurang ya,
melaksanakan atau mempertahankan undang-undang di berbagai lingkungan, atau bahasanya sikap positif atau perilaku yang sesuai dengan undang-undang atau perundang-undangan, dari undang-undang yang paling tinggi undang-undang dasar sampai yang paling rendah tadi. Nah, pertama itu adalah di lingkup keluarga. Lingkup keluarga itu apa yang kamu lakukan sudah sesuai dengan peraturan di keluarga kamu, itu sudah sama dengan melaksanakan undang-undang. Bahkan di lingkungan sekolah juga sama, itu ada pelaksanaannya. Contoh-contohnya ini saya cantumkan halamannya, ini di buku sumber kalian, silakan digaris bawahi nanti. Nah, ini saya lengkapi yang namanya di lingkungan masyarakat, di buku sumber kalian ada. Nomor 1 dan nomor 2 itu ada di buku sumber kalian, saya ambil. Nomor 3, 4 ini saya tambahkan mengikuti kegiatan Karang Taruna, seharusnya begitu. Itu adalah budaya Indonesia, tapi kalau sekarang kan cenderung kurang bagus terlihat. Kalau sebenarnya Karang Taruna itu bagus, jadi membina kekompakan, ketertiban, bahkan menjaga keamanan. Kemudian menjunjung tinggi norma pergaulan, ya. Jadi dalam pergaulan ya melaksanakan normanya gitu. Menjalankan profesi sesuai aturan konstitusi. Selain di lingkungan 3 itu, selanjutnya adalah berbangsa dan bernegara. Apa yang harus kamu lakukan? 1. Mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku. Kemudian melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada pelanggaran konstitusi. Kemudian berpartisipasi dalam mensosialisasikan isi konstitusi. Selanjutnya mematuhi peraturan lalu lintas. Kemudian membayar pajak tepat waktu. Kalau kamu melaksanakan itu berarti kamu adalah orang yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Oke. Selanjutnya, selain yang tadi empat tempat tadi itu, atau keluarga, masyarakat, sekolah dan sebagainya itu. Nah, ini adalah hal lain yang harus kamu perhatikan dalam pelaksanaan undang-undang itu. Nih, dalam melaksanakannya itu kita harus punya pemikiran terbuka. Terbuka itu artinya melihat, mendengar, dirasa dan dilakukan. Jadi jangan hanya dilakukan aja tanpa melihat dulu. Jadi akhirnya karena tanpa melihat dulu, akhirnya kadang-kadang melakukan yang salah. Lalu mampu mengatasi masalah, kemudian menyadari adanya perbedaan. Jangan menyamakan kita dengan orang lain. Kita harus memaklumi perbedaan. Memiliki harapan yang realistis. Jangan terlalu berhayal tinggi tetapi itu tidak sesuai gitu. Realistis, mau menerima dan memberi umpan balik. Seperti itu, menghargai karya bangsa sendiri. Selain itu, pelaksanaan undang-undang juga ada di berbagai aspek. Di sini ada politik. Dalam politik itu mulai dari tingkat MPR sampai nanti tingkat MPR itu mengubah dan menetapkan undang-undang. Kemudian bidang ekonomi pasal 33, perekonomian disusun berdasar asas kekeluargaan dan sebagainya, itu pelaksanaan undang-undang. Sosial itu ada dalam pasal 31 tentang pendidikan gratis, bos dan lain-lain. Kemudian budaya yaitu di pasal 28I seputar budaya menghormati dan memelihara bahasa daerah. Kemudian itu adalah pertahanan keamanan, ada di sini pasalnya juga kamu bisa lihat. Kemudian yang selanjutnya itu adalah hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum, terdapat dalam pasal 1 ayat 3. Ini fondasi hukum di Indonesia nih. Negara Indonesia adalah negara hukum. Oke, yang perlu kamu, mohon maaf saya ini nih yang harus kamu siapkan. Untuk kalian, tugas kalian pembukaan itu kita tidak jadi WA video call. Kamu akan seperti ini, saya minta silahkan kamu hafalkan. Kemudian ini ada di sini ketentuannya. Silahkan lihat kriterianya juga. Saya harap nanti kamu bisa melaksanakannya tepat waktu dan semoga berhasil. Dan di sini ada bobot-bobot penilaiannya. Saya harap kalian siap. Saya tunggu paling lama, berarti kalau kamu pertemuan Selasa berarti batasnya Selasa depan. Kalau kamu hari Senin batasnya Senin depan. Kalau kamu hari Rabu ya batasnya Rabu depan. Itu yang harus kamu perhatikan. Ini kriterianya, ini yang harus kamu lakukan. Saya ucapkan begitu saja untuk hari ini. Terima kasih.